Pada kesempatan kali ini, Mandop Channel berkesempatan menyampaikan tutur cerita tentang ketokohan dalam masyarakat Dayak. Cerita tentang ketokohan ini merupakan serial pertama dari program Tutur Cerita Dayak yang akan disajikan bagi para khalayak Mandop Channel, yang pada seri-seri berikutnya akan lebih mengupas, menuturkan kembali, mengkonstruksi narasi tentang tokoh Dayak, legenda tempat bersejarah di masyarakat Dayak, hingga mengupas tempat atau wujud dan materi adat istiadat Dayak yang kini kian terlupakan. Serial program Tutur Cerita Dayak ini dipersembahkan bagi khalayak atau pemirsa Mandop Channel sehingga dapat menjadi informasi, sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan-bahan rujukan bagi diskusi lebih lanjut tentang tata nilai Dayak. Sebagai media, sekaligus sarana komunikasi, tim kreatif Mandop Channel dalam mengemas sajian Tutur Cerita Dayak ini adalah merupakan sebuah oleh hasil gabungan dari berbagai metode. Paling tidak ada 4 metode yang dikembangkan, antara lain, 1. Hasil pengalaman yang panjang dalam keseharian sebagai masyarakat Dayak. 2. Mengelola berbagai pengetahuan dan informasi yang terbarukan, khususnya dalam cerita yang hidup dalam masyarakat Dayak. 3. Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh kunci, wawancara dengan penutur yang kompeten dan berpengalaman, dan wawancara dengan berbagai sumber sebagai studi pembanding. Dan 4. Merupakan pengembangan dari metode gabungan atau biasa disebut dengan mix method sebagai bagian dari sebuah kajian yang bersifat ilmiah. Kiranya, cerita-cerita penuturan ini, yang sekaligus disajikan bagi para pemirsa Mandop Channel, diharapkan menjadi pembentuk energi sosial yang hidup, serta dapat menjadi referensi bagi para pemirsa Mandop Channel yang ingin melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya terkait fokus kajian sosial budaya masyarakat Dayak. Spesial, pada seri perdana kali ini, akan disajikan cerita tentang seorang tokoh, yaitu Mambang. Mungkin sebagian khalayak masyarakat Dayak pernah mendengar cerita tentang Mambang, namun paling tidak, cerita ini diharapkan cerita ini dapat menjadi pembaruan informasi, serta pengetahuan masyarakat Dayak pada umumnya, serta kaum muda Dayak secara khususnya. Cerita Mambang Manen Paduran. Pada zaman dulu ada desa yang bernama Manen Paduran dan di situ ada seorang pria yang bernama Mambang yang tampan. Selain dia tampan, dia juga ahli dalam membuat mandau, duhum, rabayang, dan bermacam-macam senjata lainnya yang terbuat dari besi. Dan Mambang pada saat itu tergolong orang yang berkehidupan lumayan mapan dan jadi figur orang di desa Manen Paduran. Pada saat itu Mambang mendapatkan besi itu tidak dari dalam tanah melainkan dari otak batu, dan semua batu pasti ada otak batunya pada zaman itu. Tidak cuma ada di Sungai Mantikei yang ada otak batunya, tapi di semua batu itu ada cara menjadikan otak batu menjadi besi dengan cara dimasak agar menjadi lelehan besi dan barulah bisa ditempa untuk menjadi senjata. Singkat cerita, pada suatu ketika di pagi hari saat Mambang bekerja membuat mandau, muncul sosok perempuan berambut panjang dan cantik, dan secara seketika juga perempuan itu berhenti di tempat Mambang bekerja dan meminta sebatang kayu api. Tanpa panjang lebar Mambang pun menjawab silahkan diambil saja, karena sambil sibuk bekerja membuat mandau. Pada esok harinya saat Mambang sedang bekerja membuat mandau, sosok perempuan ini datang lagi untuk meminta sebatang kayu api. Dengan singkat Mambang menjawab ambil saja di situ. Dan setiap hari perempuan itu datang selalu meminta sebatang kayu api dan tidak meminta yang lain di tempat Mambang bekerja. Hal itu sering terjadi berkali-berkali, bahkan puluhan kali perempuan itu meminta sebatang kayu api milik dia. Pada suatu hari Mambang menaruh curiga pada perempuan yang selalu meminta kayu api di tempatnya. Dan pada saat itu muncullah pikiran Mambang untuk mengikuti perempuan itu dan kemana perempuan itu membawa sebatang kayu api itu. Dan pada suatu ketika di pagi hari saat Mambang bekerja datanglah perempuan ini meminta kayu api lagi, dan di saat perempuan itu sudah mengambil kayu itu dan pergi, disitulah Mambang dengan diam-diam mengikuti perempuan ini. Sampai di ujung desa masih belum sampai juga pikir Mambang, tapi di dalam hati Mambang tetap nekat untuk mengikuti perempuan itu. Berjalan terus-menerus sehingga alam tidak lagi berada di alam manusia, tiba di pinggir sungai dan perempuan ini lompat ke dalam air, dan Mambang pun tanpa pikir panjang ikut juga terjun ke dalam air dan berenang di dalam air sehingga sampailah di depan lubang liang yang terang dan tidak ada kelihatan air dan tidak ada air sedikit pun. Saat Mambang naik ke lubang itu tadi dan Mambang melihat di pinggir lubang itu tadi banyak tumpukan kayu api yang dibawa perempuan itu tadi.
Dan perempuan itu berlari ke ulu lubang liang, itu tadi dan Mambang pun mengejar perempuan itu dan hampir Mambang tidak sempat menangkap perempuan itu dan saat perempuan itu berlari Mambang sempat menarik rambut perempuan itu dan bicaralah Mambang kepada perempuan itu. Aku tidak akan menyakiti kamu dan aku tidak memukul kamu dan aku sudah jauh-jauh mengejar kamu sampai di sini dan satu permintaanku, aku mau mengambil kamu untuk menjadi istriku karena aku masih bujang. Singkat cerita, pada saat itu Mambang lama tidak pulang kembali ke desa Manen Paduran lama menetap di tempat wanita itu tadi hampir 3-4-5 hari Mambang belum kembali ke desa, tidak lama kemudian Mambang muncul di desa Manen Paduran. Dan saat Mambang pulang sampai di desa Manen Paduran Mambang langsung mengumpulkan semua orang yang di desa dan Mambang bercerita karena ia ingin menikah dengan seorang perempuan, dan orang di desa itu pun setuju dengan kehendak Mambang. Singkat cerita, setelah Mambang menikah mereka berdua sambil mencocokkan bahasa karena Mambang dan istrinya ini berbeda bahasa. Setelah lama menikah mereka berdua belum mendapatkan keturunan, pada zaman itu hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun sehingga bermunculan penyakit bermacam-macam penyakit seperti kedinginan, sakit perut, muntah berak dan banyak yang meninggal karena penyakit itu, dan datang penduduk desa ke rumah Mambang untuk berbicara dengan Mambang dan istrinya jadi tanggapan orang desa dengan penyakit yang menyerang desa mereka ini disebabkan oleh dingin penyakit dingin ini jelas dari air dan angin dan perempuan yang Mambang nikahi ini tidak tahu asal-usulnya dari mana dan dia ini berasal dari air istri Mambang itu namanya Bawin Peneng, perempuan Peneng, singkat cerita. Jadi di desa ini mulailah berjalan gosip dan gosip ini tidaklah jahat tapi ada sedikit tuduhan penyebab penyakit ini ada di desa mereka. Dan sedikit demi sedikit orang-orang meninggal karena penyakit yang menyerang desa mereka dan menyisakan beberapa kepala keluarga yang masih hidup di desa tersebut. Suatu ketika orang desa melakukan rapat adat, karena dari hasil tenung Mambang dan istrinya harus membuat rumah di tempat lain agar penyakit yang menimpa desa mereka cepat hilang. Jadi penduduk desa sepakat untuk membuat kapal bernama untuk Mambang dan istrinya agar penyakit ini cepat berlalu. Jadi hasil kesepakatan penduduk desa mereka gotong royong untuk membuat bernama kapal. Yang pertama setelah kapal ini selesai kita semua memberangkatkan kapal ini agar semua penyakit ini terbawa dan hilang dari desa ini. Banama ini dibuat berbahan kayu dan nama kayu untuk membuat banama ini adalah kayu sungkai. Dan pada saat itu selesailah banama ini, dan banama ini besar mewah dan megah. Dan semua penduduk desa gotong royong lagi menyiapkan padi untuk dimasukkan ke dalam kapal separuh dari hasil penduduk padi itu dimasukkan ke dalam kapal dan bermacam-macam alat masak dan alat untuk menumbuk padi. Terus dibuat juga kandang ayam kandang babi di dalam banama itu pokoknya segala macam yang ada di dalam banama itu lengkap untuk persediaan makan selama di dalam banama. Dan orang yang membantu Mambang bekerja membuat Mandau juga ikut dengan istrinya karena tidak mau pisah dari Mambang dan ikut di dalam Banama. Di dalam Banama dan satu orang lagi yaitu saudara Mambang bersama dengan istrinya jadi mereka berenam yang ada di dalam Banama tersebut. Jadi pesan penduduk desa kepada Mambang dan istrinya, kami tidak membuang kalian, tidak menelantarkan kalian tapi kami mengasingkan kalian untuk sementara alangkah baiknya kalian dari sini nanti setelah kami melakukan ritual untuk memberangkatkan Banama ini artinya untuk memberangkatkan segala sakit penyakit yang ada di desa ini. Dan apabila kapal ini sudah dilepas dan kapal ini hanyut di bawah arus tidak boleh kalian berhentikan kecuali Banama itu tersangkut atau berhenti dan disitulah kalian bisa membuat desa tempat kalian tinggal tapi jangan sampai kamu lupakan desa ini kata penduduk desa dan kamu masih tetap bisa untuk kesini sementara penyakit ini hilang kata penduduk desa. Singkat cerita Banama ini dilepas dan kapal ini hanyut meninggalkan desa Manen Paduran setelah 1 hari di dalam Banama belum juga tersangkut di daratan dan di pinggir sungai dan Banama terus berjalan tanpa henti dan tanpa hambatan. Setelah beberapa hari di dalam kapal masih belum tersangkut juga dan Mambang melihat keluar Banama sungai semakin lebar dan sampai tidak ada lagi kelihatan pinggir, Mambang pun pasrah karena tidak mungkin bisa tersangkut di akar kayu dan tersangkut di pinggir sungai. Pada malam itu mereka semua tertidur nyenyak dan diiringi hujan lebat dan badai petir yang luar biasa dan angin kencang. Di saat tidur nyenyak mereka terbangunlah mereka semua oleh ayam berkokok yang ada di dalam kapal karena di dalam kapal itu banyak ayam yang diberi oleh penduduk desa dan ayam yang berkokok ini satu-satunya ayam serapat kemudi wasi dan mereka terbangun dan langsung membuka jendela dan pintu kapal ternyata mereka sudah terdampar di pinggir pantai dan mereka terdampar di pantai timur Pulau Madura. Kalau zaman sekarang disebut Pantai Kaliangget. Tempat terdamparnya kapal Mambang.
Pada zaman dulu di pinggir pantai di Pulau Madura banyak prajurit kerajaan untuk melakukan patroli menyisir sekitar pantai saat pagi hari. Dan pada saat itu ada raja yang bernama Reng Bening suami dari Ratu Kemuning. Maka pada zaman sekarang ada sungai yang namanya Kemuning yang berada di Madura, dan Reng Bening ini adalah Raja Madura pada zaman itu. Saat prajurit berkuda ini melintas di pinggir pantai mereka melihat Banama dan mendengar suara kokokan ayam yang berasal dari dalam Banama itu. Melihat kapal Banama terdampar di pinggir pantai lalu para prajurit ini kembali ke kerajaan dan melapor kepada Raja Reng Bening dan prajurit itu berkata kepada sang Raja Reng Bening di pantai sebelah ada kapal Banama terdampar dan di dalam kapal itu terdengar suara ayam yang selalu berkokok dan suara kokokan ayam itu sangat bagus. Jadi kata Raja Reng Bening kalau begitu bawa mereka ke sini dan bawa ayamnya kita adu ayamnya, ayam siapa yang lebih hebat. Dan berangkatlah prajurit Raja Reng Bening ke Banama Mambang dan memberitahukan pesan kepada Mambang agar Mambang membawa ayamnya untuk diadu dengan ayam milik Raja Reng Bening. Dan pada saat itu Mambang pun berangkat mendatangi Raja Reng Bening bersama rekan kerjanya dan saudaranya itu dan mereka bertemu dengan Raja Reng Bening dan melakukan taruhan untuk adu ayam. Adu ayam ini bukan menggunakan taji tapi dengan adu pukul hasil kesepakatan apabila ayam Mambang ini kalah maka ayam Mambang akan diambil oleh Raja dan mereka Mambang tidak boleh lama di pantai tersebut tapi kalau Mambang menang mereka boleh bertahan di pantai tersebut. Singkat cerita ayam Mambang pun menang dan Mambang diperbolehkan untuk tinggal di pantai tersebut. Karena Raja Reng Bening kalah Raja Reng Bening membawa taruhan lagi dan Raja ini mempunyai banyak ayam. Kali ini taruhannya uang dan kali ini Mambang menang lagi. Lalu Raja masih menantang Mambang untuk terus bertaruh dan kali ini taruhannya dengan emas karena Raja masih banyak stok ayam lainnya dan lagi-lagi ayam milik Mambang menang ayam Raja masih tetap kalah. Jadi kata Raja Reng Bening kita bertaruh lagi kalau kamu kalah kapal Banama saya ambil, jika kamu yang menang maka ambillah istana ini kata Raja Reng Bening. Ayam diadu lagi dengan ayam yang lainnya dan hasil ayam Raja Reng Bening masih kalah dengan ayam Mambang. Karena Raja kalah sehingga Mambanglah yang memiliki istana tersebut. Jadi kata Raja Reng Bening hartaku sudah habis istana sudah tidak punya lagi dan muka sudah malu dan tidak ada tempatnya lagi sekarang kita bertaruh bukan menggunakan ayam lagi melainkan kita berdua yang bertarung karena kalau menggunakan ayam pasti kalah sekarang kita berdua yang bertarung karena aku Raja kata Reng Bening kamu tidak bisa menolak. Mambang pun mengiyakan permintaan Raja. Kata Raja Reng Bening saat bertarung tidak boleh lari maka dibuatlah lubang tinggi dari kepala agar keduanya tidak bisa lari. Tanah digali seperti lubang gelangan, terus Mambang bertanya kepada Raja Reng Bening apa taruhannya jadi Raja Reng Bening menjawab apabila kamu mati, istri dan kapal Banama milik kamu akan saya ambil tapi apabila aku mati kamu ambil istriku dan anak-anakku yang ada. Kamu pelihara jangan kamu sia-siakan mereka, karena aku sudah malu. Saat keduanya masuk ke lubang untuk bertarung saat Raja Reng Bening mau mencabut celuritnya Raja Reng Bening terlebih dahulu tertusuk oleh Mambang dengan menggunakan duhum yang ada di pinggang Mambang. Dan Raja Reng Bening pun meninggal dan Mambanglah yang menjadi raja yang menggantikan Raja Reng Bening dan dari perjanjian tadi Mambang pun menikahi Ratu Kemuning mau tidak mau harus menikahi Ratu Kemuning dan Mambang pun bercerita kepada istri sahnya Bawi Peneng. Setelah Mambang menceritakan semuanya istri Mambang pun mengiyakan dan mengizinkan Mambang untuk menikahi Ratu Kemuning karena di zaman dulu raja itu boleh punya istri 1-2 pada saat itu. Singkat cerita Ratu Kemuning pun hamil dan melahirkan anak perempuan dan Mambang pun berpikir bagaimana anak-anaknya ini agar tidak tercampur dan ada perbedaan dengan anak-anak dari Raja Reng Bening jadi Mambang mendapat ide untuk anak perempuannya ini, dan Mambang memberi lasung gelang kaki pada kaki kiri dan kaki kanan dan tahun berikutnya Ratu Kemuning kembali hamil dan melahirkan anak laki-laki dan Mambang pun kembali berpikir bagaimana anaknya ini berbeda dari saudara-saudara tirinya dan akhirnya Mambang pun mendapatkan cara untuk memberikan anting-anting kepada anaknya yang laki-laki karena keturunan. Mambang ini berkulit putih dan itu turunan asli dari tanah Dayak dan itu pula lah perbedaannya dan anak-anak Raja Reng Bening ini berkulit hitam. Singkat cerita sekian lama menetap di situ dan selama itu pula istri Mambang yang ada di dalam Banama itu tadi tidak mau keluar dan tidak mau tinggal di istana dan tetap berada di dalam Banama. Pada saat Mambang kembali ke Banama untuk menjenguk istrinya dan disitulah istrinya Bawi Peneng ini berbicara dengan Mambang dan istrinya meminta Mambang untuk mengantarnya ke tempat asalnya dan aku tidak membuang kamu dan kita tidak berpisah dan saat kamu mau pulang kembali menjenguk aku di Kahayan silahkan, kalau kamu ingin kembali ke istana lagi juga silahkan,
jadi kamu bolak-balik untuk menjenguk aku di Kahayan dan menjenguk anak istri kamu di Madura. Mambang pun mengiyakan permintaan istrinya untuk mengantarkannya kembali ke tempatnya asal. Dan pada esok harinya Mambang pun berangkat membawa prajurit-prajuritnya untuk mengantarkan istrinya kembali ke tempatnya. Dalam hati Mambang ada merasa curiga. Akhirnya Mambang pun memberi pesan untuk anak-anak tirinya dan anak-anak kandungnya termasuk untuk Ratu Kemuning, kalau aku tidak kembali sekian bulan sekian tahun saya minta tolong kalian mencari aku, dan kalau kalian sudah sampai muara Sungai Kahayan dan dari situ kalian melihat tanda, dan kalau kalian melihat ada pohon karamunting di atas bukit, itulah aku. Kalau saya selamat berarti tidak usah kalian mencari aku. Itulah pesan Mambang untuk mereka semua karena perjalanan ini sekarang air dalam kondisi pasang dan gelombang besar. Jadi mereka pun berangkat dan pada saat mereka Mambang dan istrinya sampai di muara Sungai Kahayan antara dengan Katingan, saat itu air pasang, jadi di situ ada batu besar yang namanya Batu Mandi di antara muara Sungai Katingan dan muara Kahayan. Kapal mereka pun kesusahan untuk masuk ke muara Sungai Kahayan itu karena terjangan air laut menghantam Batu Mandi itu. Setelah dicoba beberapa kali untuk masuk ke dalam terowongan batu itu tetap tidak bisa masuk dan akhirnya Banama menabrak Batu Mandi dan Banama itu pun pecah dan tenggelam. Mambang pun hilang di situ dan Bawin Peneng pun hilang di situ juga. Singkat cerita, setelah lama berbulan-berbulan Mambang tidak pulang ke Madura, jadi anak-anak Mambang berangkat bersama Ratu Kemuning untuk mencari Mambang sesuai dengan pesan dari Mambang. Saat mereka sampai di muara Sungai Kahayan dan mereka menyelusuri sungai tersebut dan mereka melihat sekeliling mereka dan mereka melihat pohon karamunting yang berada di atas gunung kaki. Setelah mereka melihat itu dan mereka pun bilang ayah mereka sudah gaib dan menjadi jin dan mereka pun tahu ibu mereka di mana. Ibu mereka pun di situ juga dan menjadi Ratu Laut Tanah Dayak. Setelah selesai melihat itu semua pulanglah mereka kembali ke istana dan sampai di sana mereka langsung membuat keramat untuk Mambang. Cerita selesai dan tamat. Sebagai bagian akhir dari cerita tentang ketokohan Mambang, yang telah diceritakan tadi, dalam konstruksi sejarah, perjalanan, dan legendanya dari tempat ke tempat lainnya, hingga perjalanan sampai ke Tanah Madura, adalah serangkaian cerita yang memiliki makna dan syarat akan filosofi adat istiadat Mambang sebagai orang Dayak, dan merupakan cerminan adat istiadat Dayak secara keseluruhan. Agar tidak jadi bias makna cerita, di sini perlu dipertegas, bahwa cerita ketokohan Mambang tidak ada keterkaitan konflik etnis di Kalimantan Tengah pada awal tahun 2001 silam. Terlepas dari sifat kepahlawanan dari figur tokoh Mambang, paling tidak memberikan penanda bagi kita, khususnya pemirsa Mandop Channel, serta kaum muda Dayak, bahwa kita harus bisa menanamkan budaya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai bagian penutup, kiranya serangkaian alur tutur cerita tentang tokoh Mambang, dapat memunculkan diskusi-diskusi lanjutan, dengan berbagai sudut pandang keilmuan. Tentunya, juga diharapkan akan memunculkan ide-ide penelitian lanjutan, khususnya para akademisi, pun mahasiswa yang tertarik, dan memiliki fokus kajian tentang sosial budaya Dayak. Sisa-sisa serpihan potongan-potongan kayu sungkai sisa pembuatan Banama sekarang telah menjadi batu di desa Manen Paduran. Sehingga pada saat ini kayu sungkai masih digunakan sebagai obat tradisional di Kalimantan Tengah. Kayu sungkai ini juga dipercaya untuk mencegah penyakit corona.